Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walal musannifu rahmata'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini wal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji kitab At-Tirmidzi bab majaa fi adzabil qabri, halaman versi PDF 370. Bab majaa fi adzabil qabri, tentang siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Abu Salama Yahya bin Khalaf al-Basri akhbarana Bisr bin Mufaddal an Abdurrahman bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firal mayyit aw qala ahadukum tahul, ketika seorang itu dikuburkan maka dia akan didatangi dua malaikat, yang satu itu hitam, yang satu biru. Nakir dikatakan salah satunya itu ya namanya, kalau nggak mungkar ya nakir, malaikat mungkar dan nakir. Maka nayakul huwa Abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian keduanya bertanya, ya, apa pendapatmu tentang orang ini? Ya. Kemudian dia menjawab, ya, seperti yang biasanya ketika masih hidup, ya. Dia menjawab dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulani qad kunna na'lamu, kata malaikat tadi, ya kami tahu kamu akan mengucapkan seperti itu, gitu. Thumma yufsahu lahu fi qabri sab'una dhira'an thumma yunawwaru lahu fi thumma yuqalu lahu nam fayaqulu arji'u ila alihi fa ukhbirhum fayaqulani thumma kana umatil arus alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu alihi ilaihi hatta yab'asahullah min madjahi dzalik. Nah, setelah dia mengatakan dua kalimat syahadat, kemudian kuburannya itu diluaskan, dilapangkan seluas hasta dikali 7 hasta. Jadi kuburannya menjadi luas, ya, setelah dia bersyahadat. Kemudian kuburannya juga diterangi, ya, jadi padang kuburannya. Kemudian dikatakan kepada dia, si hamba itu, tidurlah, ya, tidurlah. Kemudian si hamba tadi dikubur, ya, berkata, biarkan aku kembali ke keluargaku untuk mengabarkan kepada mereka, gitu, ya. Si mayitnya tadi ngomong pengen balik nang keluarga, gitu, ya, pengen kabari. Dan sama malaikat dikatakan tidurlah, ya, turwa, seperti pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang dicintai. Yes, kamu tidurlah, ya, di kuburan tidurlah seperti pengantin, ya, pengantin baru yang tidak bangun kecuali dibangunkan oleh keluarganya atau orang yang dicintai, sampai dibangunkan atau sampai, ya dibangunkan oleh keluarganya atau orang yang dicintai. Maksudnya dia itu tidur atau menunggu sampai hari kebangkitan, gitu, ya, maksudnya. Jadi sudah di dalam kuburan, ditunggu di sana sampai datangnya hari kebangkitan, gitu, ya. Tidurlah, tunggu di sana, gitu, ya. Ana munafiqun qala sami'tu nas yaquluna faqultu mislahu la adri fayaqulani qad a'lamu annaka taqulu dzalik fayuqalu lil ardi il ta'imi alaihi fal ta'imu alaihi fatatalifu adla'uhu fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'asahullah jahi dzalik. Wa fil bab an Ali wa Zaid bin Sabit wa ibn Abbas wal Barra bin Azib wa Abi Ayyub wa Anas wa Jabir wa Aisyah wa Abi Sa'id kulluhum rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adzabil qabr. Qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadisun hasan gharib. Kalau orang munafik kondisinya berbeda. Itu tadi orang
mukmin ya, orang yang Islam, Muslim. Kalau orang munafik, maka dia nanti dikubur akan berkata, kami mendengar seperti yang orang-orang lain katakan. Jadi ditanya di dalam kubur itu tidak bisa jawab nih. La adri, nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya, kami cuma mendengar seperti orang-orang yang aku ikut, melok aja, ikut-ikutan saja, gitu ya. Dan kata malaikat, ya, berkata kepada bumi atau tanah, ya, himpitlah dia. Jadi kalau tadi orang mukmin kuburannya itu luas, tapi kalau orang munafik itu kuburannya menjadi sempitnya. Himpitlah dia, gitu ya. Il taimi alaihi, ya. Himpitlah dia sampai persendiannya hancur, sampai tubuh-tubuhnya itu hancur, ya. Persendiannya hancur. Nah, dan dia disiksa di dalam kuburan, di dalam kubur sampai hari kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia. Bila hadatsana Hanad qala akhbarana Abda an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal mayyit uridu alaihi maq'aduhu fa in kana min al-jannah fa min al-jannah wa in kana min alin-nar fa min alin-nar thumma yuqal hadza maq'aduka hatta yab'asakallah yaumil qiyamah qala Abu Isa wa hadza haditsun hasanun sahih. Jika orang yang meninggal, jika dia itu ahli surga, maka dia akan ditampakkan tempat surganya, diperlihatkan. Jadi dalam kuburan itu sudah dikasih tahu ya, diperlihatkan kalau memang dia itu nanti ahli surga. Kebalikannya juga kalau ahli neraka, ya dia nanti di kuburan itu ditampakkan. Nah, dia di situ, ya di situ dikatakan ya ini tempatmu nanti sampai Allah membangkitkan kamu pas hari kiamat. Jadi manusia itu ketika meninggal kan menunggu di alam kubur, menunggu di alam kubur. Yang ahli surga sudah tahu bahwa dia nanti ahli surga. Kalau yang ahli neraka ya dia nanti sudah tahu kalau ahli neraka, sudah ditampakkan lah ya. Ibaratnya sudah di preview gitu ya, sudah sama Allah dikasih previewnya gitu ya. Dan dia menunggu sampai hari kebangkitan. Kalau Abu Isa berbicara hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal yang sangat dahsyat ya. Hari kebangkitan, di alam kubur, hari kiamat, nanti belum lagi di padang mahsyar. Jadi perjalanan manusia itu masih panjang sebenarnya. Sekarang kita masih di alam dunia, nanti melewati alam selanjutnya, masih panjang perjalanannya. Maka kita di dunia ini apa? Ya mencari bekal nanti di akhirat itu tadi. Bama ja'a fi ajri man azza, pahala orang yang bertakziah. Bertakziah orang yang terkena musibah. Apabila qala hadatsana Yusuf bin Isa qala akhbarana Ali bin Asim qala akhbarana wallahi Muhammad bin Suqah an Ibrahim an Aswad an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azza musaban falahu mislu ajrihi. Qala Abu Isa hadha haditsun gharib la na'rifu marfu'an illa min hadis Ali bin Asim wa rawa ba'dhum an Muhammad bin Suqah bi isnad mislahu mauqufan wa lam yarfa'hu wa yuqal asaru ma baturiya bihi Ali bin Asim bi hadzal hadis naqamu alaihi. Jadi pahala ya barang siapa yang bertakziah kepada yang mendapat musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang terkena musibah tadi. Cuman ini hadisnya lemah, dhaif. Bab ma jaa fi man mata yaumal jum'ah, orang yang meninggal pada hari Jumat. Wa bihi laqal hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi wa Abu Amir al-Aqadi qala akhbarana Hisham bin Sa'ad an Sa'id bin Abi Hilal an Rabi'ah bin Saif an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah fitnatal qabri. Barang ya tidaklah seorang mukmin yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali dia akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Atau ini keutamaan dari orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Qala Abu Isa haditsun gharib qala wa hadha hadits laisa isnadu bimuttasil. Rabi'ah bin Saif inama yarwi
an Abi Abdurrahman al-Khubuli an Abdullah bin Amr wala na'rifu li Rabi'ah bin Saif sama'an min Abdullah bin Amr. Mama ja'a fi ta'jil janazah. Jadi kalau ceritanya Gus Bah itu orang kadang ingin meninggal pada hari Jumat gitu. Tapi di lain sisi dikatakan sama Gus Bah, lu Kanjeng Nabi itu meninggalnya hari Senin gitu ya. Oh, jadi Senin juga ada keutamaan. Juga ingin meninggal di hari Rabu karena hari Rabu itu hari diciptakannya ilmu. Nah, jadi ya setiap hari memiliki keutamaan masing ya. Mama ja'a fi ta'jilil janazah ya. Menyegerakan mengubur jenazah. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala abarna Abdullah bin Wahab an Sa'id bin Abdullah al-Juhani an Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib an abihi an Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Ali salasun la tuakhirha as-salat wal janazah idza hadarat wal aimu idza wajadat laha kufuan. Qala bisa ada hadis gharib wa ma'ara isnadahu bimutasir. Ini cuman hadisnya lemah ya. Wahai Ali, ada 3 hal yang jangan ditunda pelaksanaannya, jangan ditunda-tunda. Yang pertama, jika waktu sholat sudah masuk, maka segera sholat, jangan ditunda. Yang kedua, jika jenazah mengurus jenazah, ya, jika sudah ada maka segera diurus ya, dirawat nih. Dan jika seorang gadis ya sudah menemukan pasangan yang pasangannya sesuai, maka segera menikah. Kufuan. Kufuan. Bab akhir fi fadlit ta'ziyah. Bab yang lain tentang keutamaan ta'ziyah. Qala hadatsana Muhammad bin Hatim al-Mu'adzib qala abarana Yunus bin Muhammad qala hadatsatna Ummul Aswad an Munyah ibnati Ubaidi bin Barzah an jaddiha Abi Barzah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza sakla kusya burdan fil jannah qala bisa hada hadis gharib wa laysa isnadu bil qawi. Barang siapa yang bertakziah kepada seorang wanita yang kehilangan anaknya, maka dia akan dipakaikan pakaian yang mulia dari surga. Keutamaan orang yang bertakziah, salah satu keutamaannya. Bertakziah kepada orang yang ditinggal mati anaknya, yang perempuan ditinggal mati anaknya. Mengangkat kedua tangan saat takbir pada sholat jenazah. Apabila qala hadatsana Al-Qasim bin Dinar Al-Kufi qala akhbarana Ismail bin Aban Al-Warraq an Yahya bin Ya'la Al-Aslami an Abi Farwah Yazid bin Sinan an Zaid bin Abi Unaisa an Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazati rafa yadayhi fi awwal takbirah wa da'a al-yumna 'ala al-yusra qala bisa hadha haditsun gharib la na'rifu illa min hadzal wajh wa talafa al-'ilmi fi hadha fara aktsaru al-'ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ayarfa rajul yadayhi fi kulli takbiratin al-janazah wa qala Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qala badal ilmi la yarfa'u yadayhi illa fi awal marra wa qawlu Thawri wa Ali Kufah wa dzikra an Mubarak annahu qala fi shalah ala janazah la yakbidu bi yamini ala shimali wa ba'du ahli ilmi ayakbidu bi yamini ala shimali kama yaf'al fi shalah qala Abu Isa yaqbidu ahabu ilayya. Kalau salat jenazah bagi mazhab Syafi'i di sini nggih, setiap takbir itu mengangkat tangan, kedua tangan, Allahu Akbar gitu. Rakaat kedua Allahu Akbar sampai keempat, takbir keempat mengangkat tangan semua. Bab ma jaa Ali sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna nafsal mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai dia lunas. Dia itu terpaut ya, kena tanggungan kalau masih punya hutang. Apabila qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Usama an Zakaria bin Abi Zaidah an Sa'id bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hatta seorang mukmin itu tergantungnya terpaut ya dengan hutangnya sampai dia itu
hutangnya lunas. Wa bil qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Ibrahim bin Sa'id an Abi an Umar bin Salama an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu qala bisa hadza hadisun hasanun wa huwa as-sahhu minal awal. Oke, kita lanjut di bab yang selanjutnya nih. Selanjutnya kitabun nikah nih. Tentang kitabun nikahi ya utawi ikiku kitab neraki nikah, tentang bab nikah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan dari menikah dan anjuran untuk menikah ya. Ini keutamaan dari melaksanakan pernikahan. Wa bil qal hadatsana Sufyan bin Waqi qala akhbarana Hafiz bin Ghiyas an Hajjaj an Makhul an Abi arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 perkara yang termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama, apa itu 4 perkara sunnah dari para rasul? Al-haya'u, yang pertama malu ya, memiliki rasa malu. Dikatakan di hadis lain ya, jika tidak malu maka lakukan apa yang semaumu ya, masyita ya. Jika orang tidak punya malu maka dia akan melakukan ta'atur. Ta'atur yang kedua ya, memakai wangi-wangian, minyak wangi. Nah, itu sunnah para rasul zaman ya, para rasul ya. Memakai minyak wangi-wangian. Wasiwak, yang ketiga siwak. Nah, kalau sekarang sikatan, siwakan gitu. Ya keempat nikah. Nah, nikah termasuk para rasul 4 ini ya. Rasa malu, memakai wangi-wangian, bersiwakan, ya rajin sikatan. Abdullah bin Amr wa Jabir wa Aqaf qala bisa hadis Abi Ayyub qala hadatsana Mahmud bin Khidash al-Baghdadi qala akhbarana Abbad bin Awwam an Makhul an Abi Shimal an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadis Hafiz qala bisa wa rawa hadzal hadis Husaim Muhammad bin Yazid al-Wasiti wa Abu Muawiyah wa Wahidin al-Hajjaj an Makhul an Abi Ayyub wa lam yadhkuru fi an Abi Shimal wa hadis Hafiz bin Ghiyas wa Abbad bin Awwam asah. Wa bilal hadatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Ahmad Az-Zubairi qala akhbarana Sufyan al-A'mash an Umar bin Umar an Abdurrahman bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababun la naqdiru ala syai'in ya ma'syaras syabab alaikum bil ba'ah fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj faman lam yastati' minkum al ba'ata fa'alai bis-sawmi fa inna as-sawma lahu wijaun. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Qala hadatsana Hasan bin Ali al-Khalal qala akhbarana Abdullah bin Numair qala akhbarana Abbas an Amarah nawahu. Qala Abu Isa wa rawa ghairu wahidin an Amash bi hadzal isnad misla hadza wa rawa Abu Muawiyah wal Muharibi al-Amash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nawahu qala Abu Isa kilahuma sahih. Oke, ini hadis yang utama, hadis yang penting tentang pernikahan. Jadi dulu Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud itu pergi bersama Kanjeng Nabi. Nah, sedangkan saat itu Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat itu masih muda umurnya dan belum mampu melakukan sesuatu. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda kepada pemuda, ya masyarakat sahabat, wahai para pemuda, asyabab pemuda. Ya, alaikum bil ba'ah, menikahlah. Al-ba'ah, ya, al-ba'ah di sini maksudnya menikah ya. Hai pemuda, menikahlah ya. Kenapa? Karena menikah itu aghadul lil basar, memejamkan mata, bisa memejamkan, menundukkan penglihatan. Jadi biar pemuda itu ya matanya terjaga, matanya tidak maksiat, gak jelalatan, menikah gitu ya, karena lebih bisa menundukkan pandangan. Dan yang kedua, lebih menjaga farji, kemaluan gitu. Dengan menikah maka akan menjaga kemaluan dari maksiat ya. Maksiat dari kemaluan ya, salah satu solusinya menikah gitu ya. Menjaga mata, menjaga kemaluan
dengan menikah gitu. Ya sati minkum alba fal tidak mampu untuk menikah, suaya nikah kok masih belum mampu, maka sama Kanjeng Nabi dianjurkan untuk puasa. Kenapa? Fa inna shauma lahu wijaun, karena puasa itu adalah tameng. Puasa adalah tameng wija. Ini yang muda-muda sudah waktunya menikah kok belum mampu, belum bisa, maka dianjurkan puasa. Karena puasa itu wijak tameng, bisa menahan diri. Bisa dijelaskan di para ulama, wijaun itu bisa memecah hawa nafsu. Jadi nafsu manusia, nafsu seksual gitu ya, itu bisa diredam, bisa dipecah. Kalau bahasanya dipecah para ulama dengan puasa. Nah, dengan puasa nafsu tersebut itu akan bisa mengecil gitu, dan bisa terhindar dari maksiat, dari perzinaan. Maka orang yang nafsunya tinggi, memiliki nafsu tinggi, biar tidak nyeleweng, ya maka dianjurkan puasa, karena puasa itu bisa menahan nafsu. Puasa itu tameng. Nah, tameng di sini maknanya sangat luas nih. Tameng bisa bermakna perlindungan dari neraka. Orang yang berpuasa maka dia akan dapat tameng, perlindungan, terhindar dari api neraka. Wijaun bisa bermakna tameng ini tameng dari penyakit. Orang yang puasa maka dia akan sehat. Karena itu tadi wijaun tameng. Karena ada hadis lain, makol yang lain, sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Wijaun tameng. Puasa juga bisa melindungi dari energi negatif atau sihir. Wijaun tameng. Jadi kalau biar terhindar dari hal-hal yang seperti itu, negatif sihir, bisa dengan puasa. Jadi puasa itu Masya Allah ya, banyak sekali manfaatnya. Wijaun tameng, pelindung diri dari berbagai hal. Nah, bentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, yang mana itu tameng bagi kita semua, tameng. Yaitu tadi seorang itu ya paling tidak itu puasa itu ya 1 bulan dalam setahun, yang wajib ini. Di lain itu, di luar itu ya disunahkan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, ya, puasa pertengahan bulan. Kalau sudah seperti sekarang, masa-masa sekarang, sekarang itu tanggal berapa ya? Sudah masuk Sya'ban mendekati Ramadan, tanggal 25 Sya'ban sekarang. Kalau masa-masa sekarang sudah nggak boleh puasa sunnah, tidak boleh puasa sunnah bagi yang tidak mempunyai tradisi puasa. Jadi kalau saat durunge belum pernah puasa sunnah kok tiba-tiba pengen puasa, maka tidak boleh, karena ini sudah mendekati puasa Ramadan, karena sudah nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban ke atas itu tidak boleh puasa sunnah bagi yang tidak punya puasa. Kalau punya tradisi puasa sebelumnya, sudah rajin Senin Kamis, sebelumnya memang istiqomah, sudah punya tradisi puasa Daud, ya diteruskan tidak apa-apa. Diteruskan sampai sekarang mendekati Ramadan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada tradisi, kok pengen puasa ya tidak boleh. Moro-moro pengen puasa tidak boleh, karena mendekati Ramadan. Nah itu jadi puasa itu bisa meredam nafsu, meredam hawa nafsu. Nah di sini Kanjeng Nabi itu menganjurkan orang anak-anak muda yang al-ba'ah di sini bisa diartikan, ya para ulama mengartikan kemampuan materi. Maksudnya kemampuan materi sudah mencukupi dan non materinya juga mencukupi. Secara psikologis sudah dewasa, sudah matang. Jadi kalau materinya tercukupi, non materinya, psikologinya sudah tercukupi, maka dianjurkan untuk segera menikah. Sama kayak tadi di sebelumnya tadi, meskipun tadi itu lemah yang tidak boleh ditunda tadi, salah satunya perempuan yang sudah menemukan pasangan yang sekufu itu setara. Kalau perempuan sudah ada pasangan yang setara secara agama, secara keilmuan, pokoknya semuanya setara, maka jangan ditunda, segera menikah. Dan kufu itu juga penting. Ya, tadi membahas ada lafadz kufu itu setara. Jadi cari pasangan itu yang setara dalam banyak hal. Karena kalau timpang, tidak setara, maka dikhawatirkan akan banyak percekcokan dalam rumah tangga. Karena kan harus mencari kesamaan ya antara pasangan itu harus
banyak kesamaan. Kalau banyak perbedaan itu biasanya banyak percekcokan dalam rumah tangga. Jadi anjurannya ya cari yang sekufu, nih, cari yang setara gitu nih. Biar tidak banyak perbedaan. Bab maja'a fin nahi anit tabattul. Lah kebalikannya, tadi anjuran menikah, hadis selanjutnya larangan untuk tabatul. Tabatul itu membujang tidak menikah. Jadi nggak boleh tidak menikah itu malah dilarang. Nah di sini, oke, saya baca dasarnya. Wabila qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khalnizuri an Sa'id bin Musayyab anna Sa'ad bin Abi Waqqas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un at-tabattul wala adina lahu lahtasaina. Oke. Jadi Kanjeng Nabi itu siapa ini? Melarang Utsman bin Mad'un untuk membujang, ya, tidak menikah. Melarang untuk tidak menikah. Wa adina lahu lahtasaina, ya. Jika saja beliau mengizinkannya, ya, mengizinkan untuk tabatul, untuk membujang, maka kami akan mengebiri diri kami. Jadi kalau seumpama Kanjeng Nabi itu mengizinkan untuk membujang, maka para sahabat itu akan mengebiri diri sendiri. Nah di sini Kanjeng Nabi tapi tidak boleh sama Kanjeng Nabi, dilarang untuk membujang, tidak menikah. Malah sunahnya itu, ya, anjurannya itu adalah menikah. Anjurannya itu menikah. Qala hadatsana Abi Syam Ar-Rifai wa Zaid bin Azam At-Ta'i wa Isa bin Ibrahim As-Sawaf Al-Basri. Qalu akhbarana Mu'ad bin Hisham an Nabi an Qatadah an Hasan an Samurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anit tabatul. Kanjeng Nabi melarang untuk membujang, tidak mau menikah. Qala bisa ada Zaid bin Azam fi hadisi wa qara'a Qatadah wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Qala fil bab an Sa'id wa Anas bin Malik wa Aisyah wa Ibn Abbas qala bisa hadis Samurah hadis Hasan gharib warawal As'as bin Abdul Malik hadzal hadis an Hasan an Sa'id bin Hisham an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nawa wa yaqal kil hadisain sahih. Di dalam Islam itu malah dianjurkan menikah. Kenapa? Karena salah satunya di agama yang sebelumnya, agama Kristen itu ada tradisi tidak menikah bagi para pastor, para biarawati itu kan tidak nikah tidak menikah mereka itu. Nah, Islam malah menganjurkan untuk menikah gitu ya. Jadi umat Nasrani punya tradisi tidak menikah, para agamawannya, petinggi-petingginya itu ya. Tapi kalau Islam itu malah kudu nikah. Salah satunya itu tadi, membedai dengan orang Nasrani. Yang kedua, karena nikah adalah fitrah, ya, fitrahnya manusia itu adalah menikah, ya. Nah, malah di dalam Islam itu, ya, nanti ada hadisnya mungkin Kanjeng Nabi itu ingin kebanyakan umatnya. Jadi Kanjeng Nabi itu pengen nanti di hari akhir, di akhirat nanti itu banyak-banyakan umat. Mana nih umat Islam sama umat Nasrani, umat yang lain, banyakan mana umat-umatnya gitu ya. Nah, agar banyak, ya, tentu dengan jalannya menikah gitu ya. Allah alam bisawab, Rabbi fa'ana bi barakatihi wal husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.